Isra. Salam Bu Dan. Oh ya, sehat Bu Isra hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini sebelum Bu Isra melakukan supervisi nanti, saya ingin melakukan percakapan dulu ya, coaching tentang pra-observasi kelas. Nah, di sini Bu Isra memilih kelas 10 ya? Iya, kelas 10. Kelas 10, oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas? Untuk pertemuan kali ini yang mau Isra sampaikan di kelas itu tujuannya dengan melalui pembelajaran kontekstual Ibu, siswa itu dia dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, mantap ya Bu ya. Jadi Ibu Isra sudah memilih tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan di kelas nantinya ya Bu. Nah, yang kedua Bu, area pengembangan apa yang hendak dicapai dari pembelajaran ini? Untuk area pengembangannya yang pertama itu siswa mampu memodelkan dulu Bu. Jadi siswa mampu memodelkan masalah sehari-hari ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel tadi. Nah, kemudian setelah siswa bisa memodelkan, siswa bisa menyelesaikannya. Nah, untuk penyelesaiannya ini ada 2 metode, ada metode substitusi eliminasi dan juga ada metode grafik. Itu area pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran ini. Oke, mantap ya Bu. Jadi dengan pemodelan ya untuk mengembangkan area pembelajarannya. Baik, pertanyaan terakhir ini Bu. Strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Untuk strateginya, di sini saya gunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Ini lebih ke pembelajaran dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, jadi metode yang digunakan itu dengan diskusi dan tanya jawab siswa Ibu. Jadi nanti sebelum memasuki materi yang akan disetujui SPLTP, di situ Isra ingatkan dulu anak-anak sama materi yang udah mereka pelajari sebelumnya, yaitu SPLDV. Nah, kemudian siswa diberikan masalah-masalah kontekstual di dalam LKPD-nya atau lembar kerjanya. Nah, dalam mengerjakan lembar kerja ini mereka berkelompok. Kelompoknya Isra bagi menjadi 3 kategori. Ada kelompok yang kurang paham, ada kelompok yang sudah cukup paham, dan ada yang kelompok yang memang sudah paham dia dengan materi tersebut. Nah, kemudian setelah mereka menyelesaikan masalah di dalam kelompoknya tadi yang sudah diberi tadi, kemudian dilakukan presentasi ini untuk menunjukkan segimana pemahaman siswa gitu kan, dia juga mengajarkan ke teman-temannya. Kemudian setelah presentasi tadi dilakukan sesi tanya jawab untuk melihat mereka benar-benar memahaminya atau masih ada yang perlu dikuatkan lagi. Nah, kemudian yang terakhir memang melakukan refleksi pada siswa. Oke, bagus ya, strateginya sudah tergambar semua ya Bu Isra ya. Oke, selanjutnya untuk pra-observasi cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan untuk observasinya di kelas. Oke, terima kasih ya Bu Isra. Sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum. Siap di tempat. Berdoa dimulai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alfiatul, Alfiza, Amelia, Alfarisi, Ryan Andrian, Kaisya, Dava Kurnia, Ellen Raka, Fadi Alfarisi, Fatmawati, Fikriyatul Zahra, Nita, Hendy Fernanda, Irma Mayansari, Khairil Rifai, Khairul Fahmi, Afgan Syah, Nafinza, Nur Askia, Salza, Fadila, Rahman Kurniawan, Randy Pratama, Restuayu, Reza Fabian, Rina Mita, Sinta Wijaya, Siti Nur Aisyah, Titi Lutina, Lydia Sulistia, Zara Jihan. Oke, hari ini ya suaranya coba tenang dulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, Ibu ada sedikit yang ingin Ibu ingatkan kepada kalian. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih termotivasi untuk belajar matematika. Karena Ibu sudah observasi nih dari awal pertemuan kita, masih ada beberapa siswa yang belum ada motivasi yang kuat untuk belajar matematika. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih mengenal apa sih matematika itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar angka. Coba kita lihat ya. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang memaksa kita ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya gak serem, tapi justru indah, tersembunyi di sekeliling kita. Karena melalui pelajaran ini, kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isi, menyusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandangin satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan hubungan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya,
Matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepeda lebih besar, di truk, atau bahkan mengencangkan baut yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal menentukannya. Manusia butuh puluhan ribu tahun untuk bisa ngerti soal matematika. Semua dimulai ketika angka dan konsep soal berhitung belum ada di kepala manusia. Lalu mereka mengamati fenomena di sekeliling mereka. Menyadari ada kejadian yang berulang, lalu mencatatnya garis demi garis menjadi pijakan awal untuk aritmatika, ilmu tentang bilangan. Sampai akhirnya bangsa Sumeria mengganti garis menjadi simbol-simbol angka. Mereka menerapkan sistem angka basis 60 yang mereka gunakan untuk menghitung waktu, berdagang, membangun peradaban Mesopotamia, dan mengembangkan awal mula cabang ilmu matematika lainnya. Geometri. Aritmatika dan teori tentang angka kian berkembang. Di era ini, para filsuf Yunani mengembangkan logika, cara berpikir untuk mencapai kesepakatan tentang kebenaran. Lalu, Plato mengamati semua unsur yang ada di bumi dan menafsirkannya ke dalam bentuk-bentuk 3 dimensi. Pemikiran itu sampai kepada Euclid dari Alexandria yang kemudian mendalaminya, lalu mencatatnya dalam 13 buku tentang geometri, puluhan buku yang masih relevan hingga saat ini. Sampai akhirnya manusia naik level dalam berhitung. Bangsa Romawi menciptakan sistem penomoran lewat alfabet. Permasalahan lalu timbul. Angka yang mereka punya ternyata memiliki keterbatasan. Mereka kesusahan menghitung angka-angka super besar. Bagaimana cara mengatasinya? Penemuan angka nolak yang mengubah segalanya. Benda bulat ini punya peran penting yang bikin kemajuan matematika melesat. Manusia akhirnya bisa menghitung jauh lebih besar dan kompleks. Dari sini, aljabar lahir di dataran Timur Tengah dan ilmuwan jenius Al-Khawarizmi yang membahasakan ide abstrak dan meringkas kata-kata menjadi formula persamaan matematika. Ilmunya kemudian dibawa jauh hingga ke Eropa. Di sana, dunia semakin berubah dengan cepat. Secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton, pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang besar, menciptakan industri yang jadi awal peradaban modern. Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri, yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1, mencampurkan segala penemuan matematika dari era-era sebelumnya dan mencampurnya dengan penemuan-penemuan baru di era modern, membuat prediksi dan menciptakan peluang yang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Matematika disebut sebagai bahasa universal atau kode tentang alam semesta. Richard Feynman pun bilang mustahil untuk memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa memahami matematika. Begitu pentingnya matematika. Mungkin nanti ini kita lah yang mesti mulai mengubah cara pandang terhadap matematika. Pertama, dimulai dengan gak nganggep lagi matematika cuma sekedar hitung-hitung dan hafal terus saja. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika itu bahasa yang punya aturan-aturan jelas, maka biar paham cara pakainya, kita mesti kuasai dulu konsep-konsep besar. Baru dengan itu, senjata kita akan lengkap dan siap melakukan masalah sebesar apapun nantinya. Karena kedepannya, senjata matematika itu emang semakin banyak dibutuhkan. Banyak yang nganggap kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya. Itu mungkin aja benar kalau kita belajar bidangnya itu aja. Tapi mungkin penting bukan mau kerja jadi apa kalau belajar matematika, tapi pekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya. Biar gampang, bayangin ini kayak nyiapin bekal untuk pergi ke hutan yang gelap. Kita nggak tahu mau seperti apa yang kita hadapi di depan, makanya mesti nyiapin bekal yang cukup untuk siap menghadapi apapun. Dan percayalah,
Matematika bakal jadi bahan baku yang bakal dibutuhin untuk bikin senjata apapun nanti. Sama kayak analogi di awal, jadi ahli matematika itu jadi orang yang bikin alat. Alat yang bakal dipakai oleh kita manusia untuk menyelesaikan masalah dan berpikir tentang dunia. Itu tadi sekilas tentang matematika. Jadi matematika itu bukan hanya sekedar angka. Dari zaman dahulu kala, orang-orang sudah belajar matematika. Ibu orang Minang, jadi nenek ibu dulu pernah cerita. Kalau zaman dulu itu mata uangnya emas. Nah, belum ada mata uang yang seperti sekarang. Jadi nilai tukar orang itu masih emas. Nah, kalau di Minang itu ada namanya menggadaikan atau meminjamkan tanah. Nah, itu pakai emas dulunya, Mas. Jadi di situ ada konsep matematikanya, apa? Perbandingan. Gak mungkin satu emas digadaikan untuk lahan 10.000 hektar. Nah, jadi ada perbandingan, ada nilai matematikanya dari zaman dahulu kala. Apalagi di zaman yang sekarang, kalian pakai Mobile Legends, itu ada matematika orang pengembangnya. Kalian pakai aplikasi Shopee, ada matematika orang pengembangnya. Jadi matematika itu tidak hanya sekedar hitung-hitungan, sama kayak kemarin belajar pangkat-pangkat. Wah, lagi belajar pangkat-pangkat nih nggak ada gunanya. Beli gula kan nggak ditanyain gula harga pangkat berapa. Nah, tapi gini, misalnya nih kalian ada yang punya usaha oke sawit ya, kalau nggak salah yang pengepul sawit itu, nah dia pengen ngangkut buah, dia punya mobil satu, dia punya banyak buah sawitnya. Nah dia pengen lihat cukup nggak ya mobil satu ini untuk ngangkut buah yang banyak. Nah si pengepul pasti udah memperkirakan satu buah itu, satu tandan itu biasanya beratnya 20 sampai 25 kilo misalnya. Nah dia pasti bisa mengukur kalau misalnya 20 kilo kali misalnya ada 50 buah, berarti 20 pangkat 50. Nah berapa batas maksimum dari si mobil tadi? Dia bisa memperkirakan. Nah jadi matematika itu bukan tidak ada gunanya, tapi mungkin kalian yang belum menemukan sisi manfaat dari matematika itu sendiri. Jadi nggak ada alasan untuk ngantuk belajar sama ibu yang kepalanya di bawah, nah, yang sejajar sama pundaknya. Belajar matematika. Setidaknya tamat dari SMA, kalian bisa ajarkan adik kalian bisa ajarkan adik kalian yang di SD, SMP, pasti ilmunya lebih bermanfaat. Nah, ada lagi, Bu, MTK ada X dan Y-nya. Itu apa? Ada gunanya beli gula, ada ditanya berapa harga gula, 5X. Ada dibilang penjualnya kayak gitu. Nah, hari ini kita lihat apa sih manfaat dari X dan Y itu. X dan Y itu dia masuk ke elemen aljabar kalau di matematik. Tadi di video dijelaskan kalau matematik itu beragam sekali. Ada kalkulus, ada geometri, ada aljabar salah satunya. Kita akan belajar salah satu materi aljabar, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelum kita masuk ke linier 3 variabelnya atau SPLTV disingkatnya, Ibu ingin ingatkan kembali anak-anak Ibu tentang pernah nggak belajar sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV waktu di SMP? Belum pernah? Coba Ibu ingatkan lagi, mungkin kalian namanya lupa tapi pelajarannya masih ingat. Apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari sistem persamaan linier 2 variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki
dengan dia. Doni pun menyapa dia. Dia membalas sapa Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa dia? Akhirnya Doni bertanya, itu kantong apa dia? Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia belinya? Dia bilang bahwa ia beli di toko sebelah itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga 15.000 rupiah. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada dia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia pernah 2 adik dulu. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, "Ternyata ini hari ini, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya?" Ia pun akhirnya bertanya, "Om Fajar mau kerja ya?" Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga berbijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar 36.000 rupiah. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucapkan terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Doni masih kebingungan. Mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 donat dan 1 donat ya. Nah, sekarang gimana sih cara membantu Doni? Masih udah kebayang nggak SPLDV-nya? Masih belum? Coba kita lihat, kita pengen bantu si Doni. Dari video tadi, ada beberapa informasi yang kita dapat. Nah, yang pertama, dia membeli 3 permen dan 2 donat seharga 15.000. Kemudian siapa yang beli donat lagi? Fajar. Om Fajar beli 4 permen dan 6 donat seharga 36.000. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bikin model matematikanya. Nah, sekarang kita misalkan si permen itu sebagai X, kemudian donat kita misalkan dengan apa? Y. Nah, berarti yang pertama ini 3 permen, apa kita tulis? 3X. Kemudian dan berarti ditambah 2 donat, apa kita tulis? 2Y. Sama dengan harganya 15.000. Nah, sekarang yang dari Om Fajar lagi 4 permen berarti 4X.
Nah, karena tingkatan kita lebih tinggi, nah ini dia guna X dan Y tadi. Anda kan bilang apa sih Bu guna X dan Y? X dan Y itu adalah simbol dalam matematika. Dari masalah yang seperti itu bisa kita singkat seperti ini. Nah, kita modelkan dia ke dalam matematika. Ini kalau kita teruskan, kita bakal bisa dapat harga permennya berapa, harga donatnya berapa, tanpa kita tanya sama penjualnya. SPLDV kita pelajari di SMP. Untuk tingkat SMA, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran kontekstual, artinya pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Siswa-siswi dapat memodelkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kalau di SMP kita belajar 2 variabel, di SMA kita belajar 3 variabel. Oke, nah sekarang Ibu bagi dalam kelompok belajar. Silahkan ikuti kelompok belajarnya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ikuti kelompok belajar yang di depan yang sudah ikut bagi. Ayo sekarang buat kelompok belajarnya. Ada yang belum masuk namanya, ada 2 atau 1 orang kalau nggak salah. Ada kalau nggak salah. Oke, Hairil Rifai masuk ke yang berapa definisi apa tuh? Tiga aja Bu, tiga Bu. Ica, gantikan Ica. Tiga Bu. Dia Bu di Pak dia. Nah, ini kelompok 2. Hairil. Atau masuk kelompok 2. Ayo silakan dibuat kelompoknya sekarang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergerak. Sudah di belakang mulai dari kaki ke belakang karena belum sekarang perwakilan kelompok 3 dan kelompok 6 kelompok 3 dan kelompok 6 perwakilan kelompok 3 dan 6 kemudian kelompok 5 dan kelompok 2 kelompok 5 kemudian kelompok 1 dan 4. Oke, sudah dengarkan instruksinya. Caranya kita mana yang masih pakai tas ini? Jadi kita pulang. Oke, nah instruksinya silakan diskusikan berkelompok. Durasi maksimal waktu 45 menit. Nah, kalau misalnya bisa selesai sebelum 45 menit, kita langsung presentasi. Presentasi nanti dipilih 3 orang dari kelompoknya. 1 sebagai moderator, 1 sebagai penyaji materi, 1 lagi sebagai penjawab
Alfa. Apa ini?
Nih, bisa 13 juta. Ya kan, 1.631. Awalnya nggak harus habis tadi. Nanti ke bawah. Yang pertama tampil adalah kelompok 3 atau kelompok 6. Yang mau tampil silakan kelompok 3 atau kelompok 6. Yang mau tampil kelompok 3 atau kelompok 6. Mana yang mau tampil? Tolong ditunjuk. Jangan pilih satu kelompok aja yang tampil dari dua kelompok 5 dan 6. Satu sama dengan 4, 2 sama 5. Ayo, kelompok 3 atau 6? Nah, 6, oke, ayo maju. Tiga maju dan semuanya tidak akan bermain skor dengan maklumatnya. Mana satu lagi? Dengarkan temannya karena materinya berbeda ya. Materinya berbeda, materinya tidak sama. Jadi didengarkan kalau bisa diserta. Assalamualaikum. Misalkan kalian misalkan nextnya apa? Tunggu ibu enggak, soalnya udah ada. Sebentar.
Nah, coba lihat materi nomornya. Dijelaskan ya, temanya apa? Ketahui lalang membeli 2 kilo apel, 3 kilo jeruk, dan 2 kilo mangga. Dengan total harga 7,6 jika kamu bisa beberapa juta dari masalah satu tersebut. Penyelesaian misalnya X sama dengan apel, Y sama dengan jeruk, Z sama dengan mangga. Perkataan 2 kilo apel, 3 kilo jeruk, dan 2 kilo mangga dengan total harga 7,6 tambah 2 Z sama dengan Nah, itu dimisalkan jumlahnya sebagai X, Y-nya sebagai jeruk, dan Z-nya sebagai mangga. Itu baru satu pernyataan. Ada pertanyaan? Belum paham? Udah paham? Bisa ya? Oke, terima kasih. Kita satu masalah jangan lupa. Kita mepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kok dulu. Nah, berarti sudah bisa memahami materi masalah satu dengan baik ini semuanya. Sekarang kelompok 2 atau kelompok 5? Yang mau simpanan punya Alvinka. Bisa yuk. Ayo kelompok berapa? Yuk, dua yuk, Yuk, udah. Angkat kakinya. Maju ke depan. Saya Bu. Nah, maju. Nah, maju kelompok 2. Kelompok 2. Dua orang aja boleh, 2 orang. Ayo lah, waktu kita mepet satu masalahnya, masalah sebentar. Ayo, waktu kita sedikit lah ya, udah 2, ayo maju. Ayo, balik buka. Ayo, lawan juga. Ayo kelompok 2, yang ke-1 mulai masukkan nilainya 3, 5, 2, dan 5 masuk silakan. Mbak, ini apa dulu? Ya, cuma satu masalah. Nah, pertama aja.
masukkan apa? Begitu. Sama X-nya apa nanti? Bentar aja ya. Gaya Iya. Itu ya. Aku kalau lupa ya sama baik. Ada saya mari. Ya, ini orang lagi. X salah, Y jago, Z sebagai tempat X, tambah Y, tambah 2Z. Nah, itu didapat dari mana? Dapat dari pernyataan yang nah, di sini kita punya 3 pernyataan. Ada pernyataan pertama. Ini dia persamaannya. Kemudian suaranya ini. Kalau kebingungan. Oke, nah sekarang kita lihat ada pernyataan lain. Harga 1 kilo salak, 2 kilo jamu, 3 kilo kelengkeng, 43.000. Nah, kalau kita bikin modelnya gimana? X Tambah. Y. Nah, 2 jamu. Jamunya tadi Y. X tambah 2Y. Nah, 2Y ditambah. Bangkira 1Z. Nah, Dan 2 kelengkeng. 2Z. 2Z sama dengan berapa dia? Sama dengan berapa? Nah, 43.000. Oke, nah yang ketiga, Frank. Tuliskan yang ketiga apa? Pernyataan yang ketiga. X-nya salah. Iya, X juga ada. Belum ada. Berarti X-nya kan cuma 1. Ganti. Nah, coba kita lihat di sini dia jadinya ada lebih dari 1 persamaan. Nah, kalau kelompok sebelumnya, dia cuma 1 saja. Nah, ini udah mulai meningkat nih. Itu yang bertiga. Bukan dari hasilnya ya. Kan ibu minta waktunya tadi kan? Kalian bersama belajar. Tenangkan ibu dulu. Oke, nah kalau yang tadi kelompok pertama kita udah dikasih informasi tentang persamaan linier 3 variabel untuk 1 persamaan. Sekarang kita meningkat lagi nah. Persamaan kita ada 3, ada 1, 2, 3. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem. Sistem itu dia tidak 1. Kalau dia sistem, dia lebih dari 1. Kalau dia 1, dia cuma individu. Nah, di dalam ini kita adalah sistem, karena kita lebih dari 1. Kita ada 36 siswa. Nah, berarti kalau dia sistem, dia lebih dari 1 persamaan. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem persamaan linier 3 variabel. Variabelnya ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada, Bu. Silakan untuk nak kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya meningkat, Pak. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kepada Zahra dipersilakan. Masalah pertama, diketahui sebuah bilangan 3 angka. Angka tersebut adalah 11. Dua, misalkan Y sama dengan angka pertama. Sedangkan Y misalkan angka kedua. Dan sedangkan Z misalkan angka ketiga. Pernyataan pertama, 2 kali angka pertama ditambah dengan angka kedua. Oh iya, salah Bu. Pernyataan pertama sama dengan jumlah angka tersebut. Nah, jumlah angkanya 11. Berarti gimana menuliskan? Jumlah ketiga angka sama dengan 11. Jadi jumlah angkanya itu angka pertama kan Y ditambah angka kedua yaitu Y dan ditambah angka yaitu Z sama dengan 11. Ada yang bingung pernyataannya? Jumlah ketiga angkanya 11. Nah, misalkan 3 angka itu ada X, Y, Z. Berarti kalau kita jumlahkan semuanya, X tambah Y tambah Z sama dengan 11. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua lagi. Gak usah dihapus, dibuat aja di sini. Pernyataan kedua yaitu 2 kali angka. 2 angka pertama ditambah dengan angka kedua sama dengan 3. Berarti 2 angka pertama itu kan X, berarti 2X ditambah dengan angka kedua yaitu Y sama dengan Z angka ketiga. 2 kali angka pertama berarti 2X ditambah, kita tuliskan tambahnya, tambah angka kedua kita Y sama dengan angka ketiga atau Z. Lihat cara membuat model matematikanya. Lanjut, pernyataan ketiga lagi. Pernyataan ketiga yaitu angka pertama ditambah angka kedua dikurang angka ketiga sama dengan min 1. Cara kerjanya yaitu angka pertama kan X ditambah dengan angka kedua yaitu Y dikurang dengan angka ketiga yaitu Z sama dengan min 1. Ada pertanyaan? Oke, Demikianlah presentasi kami pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila yang kami kuali saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah tampil dan yang belum tampil, Ibu rasa semuanya udah bagus. Ibu udah lihat tadi, udah keliling gimana cara kalian mengerjakannya. Kalian udah bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, sekarang kita simpulkan. Dari tadi kita ngomong-ngomong masalah SPLTP apa segala macam. Sekarang kita lihat apa sih SPLTP itu. Nah, ini dia SPLTP. SPLTP itu dia terdiri dari 3 variabel. Nah, kuncinya di sini. 3 variabel. Berarti ada variabel X, ada
Berarti ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Nah, untuk persamaannya dia boleh satu persamaan atau dua persamaan. Yang penting dia lebih dari satu karena dia sebuah sistem. Nah, untuk A1, B1, C1 ini namanya koefisien atau angka di depan variabel. Misalnya 2X, koefisiennya berapa? X. Koefisiennya 2. Kemudian misalnya 3Y, koefisiennya apa? 3. Variabelnya Y. Nah, kemudian D1, D2, D3 ini sebagai konstanta atau dia nilainya hasil. Iya, hasilnya konstanta dia nilai. Oke, ada pertanyaan? Oke, sekarang kita coba refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan tuliskan refleksinya ke dalam kertas satu lembar. Nanti dikumpulkan itu. Kita lihat apakah kita bisa pelajari pemodelan hubungan baik hari ini. Kita udah paham belum? Nah, itu jadi bahan apa sama ibu? Pengen lihat udah paham belum kalian ya? Kemudian kalian aktif nggak belajar hari ini? Atau kalian lebih banyak diam? Satu orang satu. Satu orang satu di kertas satu lembar. Iya. Iya tuh pertanyaannya. Kenapa ya? Ditulis namanya. Soalnya nggak usah. Soalnya nggak usah ditulis. Ibu kasih waktu 5 menit. Contoh mana yang tadi punya? Boleh. Ini masukkan penilaian ya, bukan jawabannya yang penilaian, tapi kalian mengumpulkannya. Boleh. Itu aku belum paham kalau kalian boleh kasih itu boleh. Itu aku belum bisa aktif boleh. Tapi kalau kalian udah aktif belajarnya susah. Ya boleh Oh iya, jawaban Iba ya. yang udah selesai boleh hubungannya. Ya. Namanya kalau panjang ya usah. Iya.
Kalian mau pikirkan jawaban aja itu udah tergolong aktif. Bagaimana sih menentukan X-nya, nilainya, bagaimana menentukan Y-nya, dan juga Z-nya. Nah sekarang sebelum ibu keluar apa ada pertanyaan? Ya. Oke, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Istra. Waalaikumsalam Bu Yanti.
mengisi di kelas tadi. Dan alhamdulillah memang luar biasa tadi ya Bu Isra di kelas ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke tahap pasca observasi ya ini ya Bu Isra. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bu Isra. Kita langsung saja ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang pertama Bu Isra, apa catatan yang Bu Isra peroleh atau refleksi apa yang Bu Isra peroleh selama pembelajaran di kelas tadi? Baik, Bu Yanti. Nah, dari pembelajaran tadi yang bisa Isra lihat, yang pertama memang Isra kan berpatokan pada modul yang udah Isra susun. Nah, jadi di modul itu kan ada kegiatan pembelajarannya. Nah, menurut Isra apa yang Isra rencanakan di awal itu sudah tercapai. Nah, hampir keseluruhan memang sudah tercapai. Kemudian pembelajaran diferensiasi yang Isra terapkan itu juga sudah diterapkan dengan baik dan diterima dengan baik oleh siswa. Kemudian dalam pembelajaran yang Isra lihat itu siswa-siswinya juga terlihat jauh lebih aktif dengan pembelajaran yang Isra lakukan. Kemudian siswa-siswi juga merasa pembelajaran yang Isra lakukan itu lebih menyenangkan. Nah, mereka lebih enjoy dalam pembelajarannya. Kemudian hal tersebut juga terlihat dari refleksi yang memang Isra berikan kepada siswa-siswi. Memang Isra berikan untuk melihat bagaimana sih tanggapan siswa. Nah, ternyata alhamdulillah tanggapan dari siswa hampir secara keseluruhan itu tanggapannya positif terhadap pembelajaran yang Isra lakukan. Oke, mantap ya Bu Isra ya. Sangat luar biasa. Oke, selanjutnya Bu Isra, apa topik dari percakapan dan catatan-catatan selama pembelajaran di kelas tadi? Yang Isra tangkap Ibu, yang poin-poinnya itu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini itu semakin terlihat dan siswa-siswi juga semakin menikmati pembelajaran selama pembelajaran tadi. Kemudian penggunaan masalah kontekstual tadi atau masalah dalam kehidupan sehari-hari itu justru sangat membantu siswa untuk memahami materi yang Isra berikan. Jauh lebih cepat mereka pahamnya. Kemudian untuk ininya ya pasti untuk mempertahankan segala hal baik yang sudah dilakukan dan yang terlaksana, kemudian dilanjutkan dan semoga bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi gitu ya Bu. Kemudian juga selalu mendengarkan aspirasi dari siswa-siswi untuk kemajuan ke depannya. Oke, mantap, sudah tergambar semua ya Bu Isra ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Isra, dari pembelajaran yang telah Bu Isra lakukan tadi ya, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bu Isra? Untuk rencana tindak lanjutnya memang melanjutkan apa hal-hal baik yang sudah dilakukan dan juga selalu menerapkan serta menjalankan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas, karena Isra lihat memang pembelajarannya sangat berdampak positif bagi siswa, baik dalam kognitifnya maupun dalam afektifnya. Oke, terima kasih ya Bu Isra. Selesai juga ini percakapan kita pasca observasi Bu Isra tadi. Alhamdulillah memang sangat luar biasa ya pembelajaran yang Bu Isra lakukan di kelas tadi. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Bu Isra. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam ya Bu Isra. Ya, maaf Isra ganggu waktu Ibu sebentar. Ya, ada apa Is? Ada beberapa hal yang pengen Isra diskusikan dengan Ibu. Ini terkait rencana pengembangan diri Isra. Oke, boleh. Memang selama pembelajaran itu kan ada beberapa hal yang terlihat kurang. Jadi yang pengen sekali Isra kembangkan. Nah, yang pertama aktivitasnya itu Ibu mengarahkan siswa-siswi pada pertanyaan pemantik. Karena memang ada siswa yang agak sulit memang ini Bu untuk pertanyaan pemantik ini, entah beli karena siswanya lupa atau apa segala macam. Nah, itu salah satu yang pengen Isra diskusikan dengan Ibu hari ini. Oke, baik Bu Isra. Bu Isra ingin mendiskusikan bagaimana
siswa itu bisa menguasai pertanyaan pemantik ya dari pembelajaran Bu Isra ya. Oke, nah kira-kira apa tujuan yang hendak Ibu capai dari pembelajaran tersebut? Nah, tujuan yang ingin dicapai itu tentunya siswa-siswi ini lebih secara spontan gitu Bu untuk pertanyaan pemantik ini. Jadi mereka tidak bingung lagi terkait pertanyaan-pertanyaan pembuka yang kita berikan. Jadi siswa jauh lebih cepat tanggap dari pertanyaan pemantik ini Bu, karena kan kebanyakan entah mungkin karena mereka malu atau karena mereka memang kurang pengetahuannya tentang pertanyaan pemantik yang diberikan gitu Bu. Oke, baik, Bu Isra sudah memiliki tujuan yang hendak dicapai di sini ya. Nah, selanjutnya apa kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan yang tadi itu? Untuk ukuran keberhasilan itu sendiri, Isra pengen siswa-siswi ini memiliki kemampuan untuk bernalar kritis. Nah, jadi siswa memang bermain nalarnya di situ Bu dalam menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan. Oke, bagus. Ukuran keberhasilannya sudah jelas tadi ya Bu Isra sampaikan. Nah, kira-kira ada nggak pendukung yang harus Ibu Isra ikuti atau gandeng dalam hal ini? Untuk pendukungnya itu sepertinya buku dan juga sumber internet Ibu. Nah, sumber internet ini karena siswa-siswi kita terlihat aktif sekali nih Bu menggunakan gadget terutama gitu kan. Jadi pendukung internet itu Isra rasa memang cukup efisien untuk digunakan pada saat ini, apalagi kepada siswa-siswi kita. Oke, bagus. Jadi sudah ada pendukungnya juga ya Bu Isra ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Bu Isra butuhkan untuk pengembangan tersebut? Untuk pengembangan ini saya rasa untuk sekarang itu selama pembelajaran berlangsung Ibu. Oke, bagus. Nah, berarti kan sudah tergambar semua ya rencana pengembangan diri dari Bu Isra. Iya Ibu, semoga bisa. Nah, terus ada satu lagi nih Ibu, aktivitas yang pengen Isra kembangkan. Yang udah Isra lihat itu kan, jadi Isra pengen mengembangkan kemampuan bekerja sama siswa Ibu. Oke, jadi ada satu lagi ya? Iya, kemampuan bekerja sama siswa. Kemampuan bekerja sama yang harus dikembangkan lagi ya? Iya. Nah, boleh. Kemudian dari kemampuan bekerja sama itu kira-kira apa tujuan yang hendak Bu Isra capai di sini? Yang pengen Isra capai itu siswa-siswi mampu berdiskusi secara maksimal Ibu, karena selama proses pembelajaran yang Isra lihat masih banyak siswa-siswi yang nggak berdiskusi secara maksimal Bu. Nah, jadi memang itu yang pengen Isra kembangkan, kemampuan bekerja sama mereka. Oke. Nah, berarti kan tujuannya sudah jelas juga tadi ya Bu Isra ya. Sekarang apa kira-kira ukuran keberhasilan dari kemampuan perkembangan tersebut? Untuk ukuran keberhasilannya tentu saja siswa ini memiliki kemampuan kerjasama yang baik dalam setiap kelompok belajarnya Bu. Oke, bagus. Sudah nampak juga ya ukuran keberhasilan yang Bu Isra harapkan. Nah, selanjutnya lagi, apakah ada pendukung yang lain untuk aktivitas pengembangan ini? Untuk pendukungnya tentu saja dari siswa-siswinya dulu kan Bu, kemudian juga dibantu oleh bimbingan guru yang bersangkutan juga. Oke, nah selanjutnya ya Bu Isra ya, berapa durasi waktu yang Bu Isra butuhkan untuk aktivitas pengembangan ini? Untuk saat ini durasi waktunya memang selama proses pembelajaran saja. Oke, bagus, sudah jelas semua ya aktivitas pengembangannya, tujuannya, ukuran keberhasilannya, pendukungnya, dan waktu untuk rencana pengembangan diri Bu Isra ya. Nah, setelah kita bertemu ini Bu Isra, kira-kira bagaimana perasaan Bu Isra? Lebih apa ya Bu? Karena diskusi tadi, jadi Isra lebih
sedikit terbuka, apalagi tentang rencana pengembangan diri ini yang memang Isra mungkin masih bingung terkait tujuannya, keberhasilannya seperti apa. Jadi setelah berdiskusi dengan Bu Yanti, mulai nampak nih gimana apa yang harus Isra lakukan, karena tujuannya sudah ada, pendukungnya sudah jelas, waktunya juga udah bisa kita kondisikan gitu kan Bu. Jadi memang lebih bagus lah gitu. Ya alhamdulillah ya, semua rencana Bu Isra mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai ya Bu Isra. Tetap semangat kita dalam mendidik anak-anak bangsa ya. Oke, terima kasih Bu Isra ya. Terima kasih Bu Yanti waktunya. Iya, sudah bisa sharing ya. Oke. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.